Oke, mari kita langsung bedah sebuah cerita yang menurut saya luar biasa. Di pembahasan kali ini, kita bakal nelusuri jejak sebuah mitos perburuan harta karun skala global yang ujung-ujungnya malah bermuara pada pertarungan hukum yang nyata. Dan jujur aja, sangat mengejutkan di ruang sidang Indonesia. Buat kalian yang suka sejarah tapi ada bumbu misteri, intrik hukum, dan sedikit konspirasi, siap-siap aja. Soalnya ini bukan legenda urban atau cerita pengantar tidur loh. Ini 100% fakta sejarah yang tercatat resmi. Coba bayangin angka ini, 6.000 ton. Wah, itu sih angka yang rasanya susah banget buat dicerna otak ya. 6.000 ton ini adalah perkiraan berat emas yang diam-diam disembunyikan oleh pasukan militer Kekaisaran Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Biar kebayang seberapa banyak itu, kalau semua cadangan emas murni di berangkas negara-negara modern zaman sekarang dikumpulin jadi satu, 6.000 ton ini bakal bikin cadangan resmi itu kelihatan kayak remahan kerupuk. Ini tuh benar-benar wujud kekayaan absolut, kekuatan finansial yang secara harfiah bisa ngebangun ulang sebuah negara dari nol. Nah, dengar angka sefantastis itu, wajar banget kalau kalian mulai skeptis. Mungkin kalian mikir, masa sih? Jangan-jangan cerita emas peninggalan Jepang ini cuma mitos, obrolan bapak-bapak di warung kopi, atau sekedar plot film aksi Hollywood? Hari ini, pertanyaan itu bakal kita jawab tuntas. Kita akan narik legenda raksasa ini ke dunia nyata, karena kita punya bukti-bukti sejarah dan catatan pengadilan yang ngomong kalau harta karun ini dan semua kekacauan yang ngikutinnya, itu beneran ada. Jadi, inti dari semua ini bermula dari sebuah operasi rahasia bernama Kinno Yuri atau Golden Lily. Kalian harus tahu, ini bukan perampokan biasa atau tentara yang iseng ngejarah. Enggak sama sekali. Ini adalah mega proyek sistematis tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Pangeran Yasuhito, saudara laki-laki dari Kaisar Jepang. Misi mereka super spesifik, yaitu menguras habis kekayaan dari 12 negara Asia yang mereka jajah. Artefak kuno dari kuil, museum, sampai berangkas bank sentral. Semuanya dirampas, dilebur, dan dicetak ulang jadi batangan emas ragam. Buat apa? Ya jelas, buat mendanai mesin perang Kekaisaran Jepang. Tapi kan keadaan perang bisa berbalik ya. Waktu Jepang mulai kelihatan bakal kalah, dan jalur laut udah nggak aman buat bawa emas itu pulang ke Tokyo, Jenderal Tomoyuki Yamashita alias si Macan Malaya harus putar otak buat nyembunyiin harta segunung ini. Dan cara mereka itu jujur aja brutal banget. Mereka maksa tawanan perang dan pekerja Romusha buat ngebangun jaringan terowongan bawah tanah raksasa yang super rumit. Biasanya disembunyiin di dekat sungai atau bahkan di area gunung berapi biar tertutup alam. Dan dipasangi jebakan mematikan. Tragedi terbesarnya, buat mastiin rahasia ini aman 100%, ribuan insinyur dan pekerja Romusha dieksekusi di tempat. Mereka dikunci dan dikubur hidup-hidup di dalam terowongan pelindung harta itu. Kelam banget. Terus, bukti kalau emas ini bukan fiksi, akhirnya meledak ke permukaan di Filipina tahun 1971. Ada seorang tukang kunci bernama Rogelio Roxas. Bermodal peta tua Jepang, dia nekat ngali, dan luar biasanya, dia beneran nemuin salah satu terowongan rahasia itu. Dia nggak cuma nemu tumpukan emas, tapi juga patung Buddha raksasa dari emas murni yang beratnya 1 ton. Sayangnya, penemuan ini malah jadi petaka buat dia. Diktator Ferdinand Marcos yang lagi berkuasa waktu itu langsung nyita hartanya dan Roxas disiksa habis-habisan. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Bertahun-tahun kemudian, pengadilan di Hawaii memenangkan gugatan keluarga Roxas melawan keluarga Marcos. Putusan hukum ini secara resmi melegitimasi penemuan itu ke seluruh dunia, membuktikan kalau emas Yamashita itu 100% fakta sejarah. Nah, kalau kalian pikir cerita gelap ini cuma berpusat di Filipina, kalian salah besar. Sejarah kita di Indonesia juga punya jejak berdarah soal harta Jepang ini dengan 2 kejadian yang karakternya bertolak belakang banget. Di satu sisi, ada cerita pencurian pegadaian oportunistis yang didorong keserakahan oleh Kapten Nakamura di Jakarta, tapi di sisi lain, ada penemuan masif yang sama sekali nggak disengaja oleh Mayor Kawilarang dan pasukannya di Bogor. 2 cerita dengan nasib akhir yang beda jauh. Kita bahas yang pertama dulu ya. Dengerin deh betapa arogan dan beraninya ucapan ini. Saya lebih kaya dari ratu, saya akan tidur di ranjang emas, dan tamu saya akan makan dari piring emas. Wow, itu yang ngomong Carla Wolf, simpanannya si Kapten Hiroshi Nakamura. Jadi di tahun 1945, pas lagi kacau-kacaunya peralihan kekuasaan, Nakamura manfaatin celah itu buat ngerampok pegadaian besar di Jakarta. Dia bawa kabur sekitar 960 kg emas murni. Carla yang mabuk harta langsung pamer kemewahan kemana-mana. Ya jelas aja, karma langsung datang. Tentara Belanda ngendus kelakuan mencolok ini, nangkep mereka berdua, dan semua aib perampokan itu dibongkar habis di pengadilan. Beda banget sama kasus serakah si Nakamura tadi, yuk kita geser ke tahun 1946 di Cigombong, Bogor. Waktu itu, pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor Alex Everett Kawilarang lagi ngebersihin bekas markas Jepang.
Niat awal mereka sih murni cuma mau nyari sisa persenjataan yang dikubur. Tiba-tiba, cangkul Sersan Mayor Sidik ngebentur benda keras. Sempat panik dan keringat dingin dong mereka. Takutnya itu bom sisa perang yang siap meledak. Pas pelan-pelan digali, yang muncul malah guci keramik raksasa. Dan pas dibuka, wah, isinya kaos kaki militer yang disumpal penuh sama 7 kg perhiasan emas 24 karat dan 4 kg berlian. 4 kg berlian itu setara sama sekitar 22.000 butir berlian. Bisa ditebak dong, di tengah krisis pasca kemerdekaan, berita nemu harta triliunan ini nyebarnya udah kayak api ditiup angin. Tiba-tiba, beberapa kelompok laskar bersenjata lokal pada datang ke markas Mayor Kawilarang. Mereka maksa minta guci itu diserahin dengan alasan kalau harta itu adalah modal buat perjuangan rakyat. Suasana langsung tegang dan beresiko tinggi banget. Tapi, Mayor Kawilarang ini jelas bukan orang yang bisa diancam gitu aja. Respons yang dia kasih benar-benar legendaris dan nggak terduga. Alih-alih tunduk dan bagi-bagi emas tak ternilai itu, Mayor Kawilarang malah santai masuk ke gudang amunisi markasnya. Pas keluar, dia bawa 2 peti kayu yang lumayan berat dan ditaruh tepat di depan kerumunan laskar tadi. Kalian tahu isinya apa? Peti itu penuh sama granat yang masih aktif. Dengan tatapan dingin dia cuma bilang, ini untuk berjuang. Merinding gak sih dengernya? Nyali laskar-laskar itu langsung ciut dan bubar jalan. Buat ngamanin aset negara itu, Kawilarang tanpa babi bu langsung merintahkan pasukannya ngirim semua harta itu utuh ke pemerintah pusat di Yogyakarta. Dan disinilah kita masuk ke plot twist utama kita, sesuatu yang benar-benar tercatat abadi di sejarah hukum bangsa kita. Cerita harta Cigombong ini ternyata sama sekali nggak terkubur di tahun 1946. Puluhan tahun kemudian, tepatnya di tahun 1972, ada 26 warga desa Ciburu yang ngaku pernah ikut nggali bareng Sersan Sidik. Tiba-tiba, mereka ngelayangin gugatan perdata resmi. Nggak tanggung-tanggung, mereka ngegugat Menteri Keuangan Republik Indonesia nuntut hak kepemilikan mutlak dan ganti rugi atas harta karun fantastis itu. Rakyat biasa ngegugat negara. Yang bikin sidang ini jadi super ironis dan rumit banget. Pas gugatan ini didaftarin, wujud harta karunnya sendiri diduga kuat udah lenyap di telan sejarah. Menurut kesaksian, harta yang dikirim susah payah ke Yogyakarta itu dititipin di Brankas Bank Negara Indonesia 1946. Nah, pas agresi militer Belanda berkecamuk dan bank itu diduduki, semua emas sama puluhan ribu berlian itu hilang tanpa jejak. Jadi bayangin intensitas di ruang sidang, puluhan warga sama perwakilan pemerintah lagi berdebat sengit memperebutkan hak legal atas harta yang nilainya ditaksir hampir 6 miliar rupiah. Padahal barangnya udah kayak hantu yang nggak bisa ditemuin. Nah, pertarungan hukum ini berkembang bener-bener kayak main catur yang super alot. Para warga desa ngotot pakai pasal 587 KUH Perdata, mengklaim mereka ini penemu kebetulan dan berhak atas setengah nilai hartanya. Bayangin, nuntut 1,5 juta rupiah per kepala di tahun 70-an. Tapi tim hukum negara ngasih argumen balasan yang mematikan. Mereka bilang, tunggu dulu. Tahun 1946 itu status Indonesia lagi murni dalam keadaan perang. Jadi nggali di markas militer waktu darurat perang itu jelas operasi militer. Nggak bisa sama sekali disebut penemuan sipil yang kebetulan. Terus soal duit Rp10.000 yang pernah dikasih ke warga zaman dulu, pemerintah negasin kalau itu murni cuma uang lelah atau tip doang, bukan uang muka pengakuan hak milik. Argumen pemerintah makin solid dan gak tertembus pas mereka bongkar status administratif tanah tempat guci itu digali. Ternyata, area perkebunan Pondok Gede itu terbukti sah berstatus erfkah alias hak guna usaha yang dikuasai sepenuhnya sama swasta. Logika hukumnya simpel banget. Kalaupun emang mau dipaksain diakui sebagai penemuan kebetulan, ya bagi hasilnya harus antara si penemu sama pihak perusahaan swasta pemilik lahan dong. Jadi para penggali ini udah salah sasaran kalau malah nuntut ganti rugi miliaran ke pemerintah, yang waktu itu posisinya cuma sekedar institusi sementara yang nerima titipan demi keamanan nasional. Drama persidangan yang panjang ini emang sempat bikin heboh nasional. Apalagi pas pengadilan tinggi awal malah menenangkan warga desa dan ngehukum pemerintah buat bayar denda fantastis sebesar 1,5 miliar rupiah. Pasti waktu itu para penggugat udah ngerasa menang di atas angin. Tapi tunggu dulu. Di tahun 1975, Mahkamah Agung turun tangan sebagai penentu akhir dan secara definitif ngebatalin putusan di tingkat bawah itu. Mahkamah nilai semua argumen pemerintah itu sah dan kokoh. Gugatan warga ditolak seluruhnya. Setelah buang energi bertahun-tahun, mereka harus pulang tanpa dapat kompensasi sepeser pun. Murni cuma bawa pulang narasi epik yang bakal selamanya abadi di sejarah hukum Indonesia. Jadi, dari rentetan operasi rahasia berdarah Golden Lily, terus penemuan ribuan berlian di kaki Gunung Bogor, sampai sengitnya adu argumen legalitas di ruang pengadilan, semuanya ngebuktiin kalau nemu harta karun legendaris itu nggak selalu berujung jadi kisah bahagia. Ngelihat sejarah kelam di balik kilau Mas Yamasita dan sengketa hukum yang nguras emosi ini, saya mau nanya langsung nih ke kalian.
Kalau besok, pas kalian lagi nyangkul bersihin halaman rumah, terus tiba-tiba cangkul kalian ngebentur guci tua peninggalan Jepang, apa yang bakal kalian lakuin? Kalian laporin atau diam-diam aja? Bakal kalian anggap itu rezeki nomplok atau malah awal mula masalah besar yang siap ngejerat hidup kalian? Coba deh pikirin baik-baik. Makasih udah ikut eksplorasi sejarah kita hari ini dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.